Halo, halo. Oke. Halo, Mas. Saya panggil Mas aja ya? Mas Boleh, Ben. boleh. Bebas, bebas. Mas Ben, Selamat sore Kak gimana nih Krisna dan kabarnya? teman-teman IDX Bali. Luar biasa nih. Gimana kabarnya, Mas? Kayaknya mau dalam Sehat? waktu dekat mau datang ke Bali nih sepertinya, Mas Ben. Iya, besok udah flag Bali nih. Wah, luar biasa. Jadi ini kita pun kemarin cuma spontan ya, ngobrol-ngobrol langsung aja gitu ya. Luar biasa nih. Mas Ben, boleh nih kita sapa-sapa dulu. Mungkin ada sebagian besar sobat investor yang belum tahu siapa sih Mas Ben ini gitu. Maksudnya kenapa sih kok bisa? Sebelum kita bahas mungkin market hari ini seperti apa, mungkin pertanyaan-pertanyaan akan sangat banyak yang akan muncul di sini seperti itu. Nah, boleh nih Mas Ben Siap. ini perkenalan Oke. dulu dan silakan Mas. Sip, sip. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semuanya di IDX Bali, tentunya ya di Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan di Bali. Selamat sore buat teman-teman semuanya dan semua teman-teman di Bali. Salam kenal, saya Ben Surya, seorang stockbroker dan influencer, praktisi di pasar modal yang sekarang aktif trading di eh, market saham ya, dan juga sekarang saya aktif di grup bilioner saham sebagai mentor dan juga praktisi trader. Jadi komunitas kita adalah komunitas untuk belajar bareng ya, cuan bareng. Dan buat yang mungkin sudah kenal saya, salam kenal buat teman-teman semuanya di bilioner yang sudah hadir di live IG sore hari ini. Semoga semuanya hari ini udah pada cuan nih, karena jadi hari ini kita mau bahas strategi trading di market yang agak galau ya sekarang-sekarang nih Kak Krisna. Banyak yang wah bingung nih tradingnya gimana, IHSG-nya apalagi BBM gitu ya. Jadi marketnya agak galau nih. Jadi hari ini mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja sih bareng teman-teman semua. Luar biasa nih. Mas Ben, sebelum lebih lanjut lagi nih bahas market, saya ingin tahu nih, banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu dari sobat investor. Kapan sih mau mulai investasi dan apa sih sebenarnya motivasi untuk kemudian mau memulai investasi di pasar modal, Mas Ben? Oke, kapan mau mulai ya pertanyaannya? Oke, kalau ditanya saya kapan mulai nih ya teman-teman ya, yang sering dengar cerita saya pasti sudah tahu dari 2019 sebenarnya. 2019 saya udah belajar-belajar saham dari buku-buku ya. Jadi udah dulu tuh saya nggak punya mentor ya, nggak punya sosok yang saya harus tanya mau belajar ke siapa. Jadi memang murni saya belajar dari, aduh bentar, saya belajar sendiri otodidak ya, dari buku kayak gitu, dari YouTube, dari sumber literasi edukasi yang free lah ya. Dan tentunya di kantor Bursa Efek Jambi, karena saya kan basic on Jambi, jadi saya belajarnya di kantor Bursa Efek di Jambi kayak gitu. Bentar, saya baik benerin dulu. Luar biasa ya Mas Ben, sosok anak muda Jadi yang saya rasa nih perlu dipikir juga. Berarti bukan cuma dengar-dengar langsung nyemplung aja, ternyata ada basicnya ya, iya, belajar dulu ya. Kadang kan orang nggak ngeliat saya itu beli Mas Ben. banyak banget buku-buku gitu ya, belajar sumber literasi. Jadi kalau ada orang yang baru hari ini, banyak kan kita dengar ya, kalau ikut saham tuh pasti ikut temen, terus jual belinya juga dengar kata orang. Akhirnya ketika marketnya galau kayak begini, bingung sendiri. Akhirnya nyari kesalahan orang gitu, cari pembenaran. Nah itu yang sebenarnya nggak bener ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol hari ini itu tentang sebenarnya lebih ke mindset dan psikologi aja sih, strategi dalam menghadapi market yang terus berubah. Oke, menarik sih Mas Ben, karena saya rasa kalau kemarin-kemarin mungkin orang-orang rasa waktu tahun 2020 merem aja beli apa naik gitu kan. Jadi kayak Betul. cuma apa rasanya kayak pinter banget gitu kan. Tapi sekarang ketika market seperti ini, nah mulai nih harusnya mulai belajar. Makanya kita hadir di sini untuk menyampaikan strategi-strategi itu ya Mas Ben. Kalau mungkin kita lihat market kita hari ini deh, seperti hari ini kalau tadi kita lihat posisinya justru bergerak di zona hijau ya, pada rentangan kurang lebih 7.230 sampai 7.287, dan saya rasa ada naik ya kurang lebih di 1,27 poin dari posisi terakhir itu di 7.233. Nah gimana nih kira-kira menurut Mas Ben nih melihat market dengan tentang yang zona hijau saat ini, tapi kemarin-kemarin sempat terkoreksi juga. Nah, kira-kira gimana?
Oke, kalau kita lihat isu makro, kita bahas isu makro lagi, mungkin terdampak gara-gara kenaikan BBM ya, sempat kena prank di awal-awal September, kenaikan BBM, kemudian kenaikan suku bunga ya yang mempengaruhi juga pastinya berbagai sektor kayak gitu. Dan juga kemarin kita lihat GDP growth gitu ya, PDB-nya Indonesia, pertumbuhan inflasi, kayak gitu tuh mempengaruhi sekali dengan yang namanya market saham. Banyak orang mungkin masih bingung ya, kenapa misalnya yang dia beli sahamnya katakanlah saham-saham sektor-sektor laggard, sektor-sektor konsumsi. Tiba-tiba nggak pernah ARB seumur IPO, ICBP tiba-tiba ARB kemarin kan. Jadi kayak sangat shocking market yang membuat praktisi pasar modal kita tuh kadang bingung. Saya tuh harusnya beli apa? Katanya beli blue chip aman gitu ya. Edukasinya sering tuh di mana-mana beli blue chip aman. Kok sektor-sektor konsumsi turun, misalnya kayak ICBP ya, lalu Unilever yang gede-gede begitu kok bisa turun juga. Apakah sudah nggak zaman lagi gitu investasi ataupun trading di saham-saham sektor konsumsi? Sebenarnya nggak juga, karena marketnya aja berubah, kita harus lihat sektor mana. Jadi rotasi sektor itu sebenarnya paling penting ya, apalagi di dunia trading. Kalau kita ngebahas tentang kata-kata trading, sebenarnya itu paling gampang nggak usah ngelihat IHSG sih. Jadi apapun kondisinya IHSG, kalau kita namanya trading itu, yang penting cari saham yang hari itu rame. Yang hari itu rame berarti naik dong kalau rame. Supply and demand kan. Sebenarnya saham itu sesimpel itu doang, supply and demand. Jadi jangan berkutat dengan oh saya hold saham ABCD, ternyata akhirnya merah, rugi, cut loss. Yang salah nanti pasar saham, yang salah katanya IDX-nya, yang salah katanya bursa, menutup-nutupi kode broker lah, yang selalu menjadi kambing hitam kan bursa ya. Teman-teman IDX nih suka kita dijadiin retail-retail tuh kambing hitam, padahal sebenarnya gampang sekali untuk kita ngikutin market asalkan tahu strateginya itu atau tips atau caranya tadi, yaitu di rotasi sektor. Katakanlah hari ini market memang pagi naik kencang, kemudian ditutupi dengan 0,018% doang. Jadi katakanlah nggak kemana-mana si market hari ini gitu ya. Tapi ada saham-saham yang naiknya gede ya. Kalau kita lihat top gainer, saham-saham sektor batubara, terutama sektor-sektor batubara hari ini kan call naik semua ya, rata-rata saham-saham batubara itu naik di atas 5% ya, 3%, 5% yang gede-gede gitu ya. Dan mencapai all time high. Di saat IHSG sideways gitu ya, ternyata ada sektor yang membawa saham-saham itu naik melampaui level tertinggi sebelumnya alias all time high. Jadi sebenarnya kita hanya fokus di saham-saham yang rame. Contohnya hari ini saham sektor coal seperti itu. Ini contoh aja. Oke, Mas Ben, kadang-kadang kan tadi Mas Ben menyebutkan kalau misalkan memang ada beberapa strategi dari juga sebutkan tapi kalau misalkan kita lihat agak memang sedikit unik ya sekarang tuh banyak sektor-sektor yang memang dipengaruhi dari berbagai macam sentimen-sentimen yang dirasa seperti tadi ada BBM, kemudian inflasi yang terus akan update terus ya. Kalau misalkan beberapa kemarin kita lihat paling concernnya ke sektor perbankan atau semacamnya, ternyata tadi ada sektor pertambangan atau kualitas sendiri juga bisa dilirik seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, sentimen-sentimen lain yang kiranya untuk seorang trader seperti Mas Ben sebagai trader ya bisa dibilang ya aktivitasnya juga mungkin pendek. Nah sebagai seorang trader apa sih strateginya? Oke, langsung aja dari strategi yang kira-kira bisa dilakukan nih untuk melihat market. Dan sebelum itu juga mungkin boleh disampaikan Mas Ben, itu kalau misalkan di dalam trading jadi kan ada istilahnya ada scalping, kemudian ada swing trade, terus juga ada day trade. Nah itu gimana sih kira-kira Mas Ben? Oke. Sebelumnya nih teman-teman, suara saya cukup jelas lah ya. Tadi ada yang komen suara Krisnanya. Iya, suara saya kayaknya nggak jelas. Tapi di Mas Ben kedengeran jelas ya suara saya. Agak putus-putus dikit. Nggak tahu suara saya oke lah ya teman-teman ya. Maksudnya cukup jelas nggak? Tapi dapat ya poinnya tadi ya. Dapat. Oke, kalau kita ngebahas tentang strategi, yang pertama ya, kalau masalah trading mungkin banyak masih awam sekali ya, retail masih bingung sebenarnya apa sih bedanya swing trading, day trading, dan mungkin scalping ya, scalper traders kayak gitu.
sebenarnya itu hanya beda di psikologi aja sih. Katakanlah seperti misalnya ada teman-teman yang kerja dari pagi sampai sore, tak kerja atau buka toko atau punya bisnis kayak gitu ya. Pasti bingung ya, nggak mungkin mantau market dari pagi buka kalau di Bali itu berarti jam 10 ya, jam 10 buka sampai jam 4 sore gitu tutup. Ya. Mantau market terus nanti akhirnya nggak jalan tuh pekerjaannya atau bisnis, nanti kena pecat bos lagi ya kan. Jadi lebih bagus strateginya yang nggak bisa terlalu mantau market, mungkin lebih ke swing gitu ya, swing trading yang dimana dia sudah analisa sebelumnya, belinya di support. Swing itu kan artinya ayunan ya, jadi belinya di ayunan ke bawah gitu ya, di support gitu, jualnya nanti ketika ngayun ke atas. Simpel kan sebenarnya. Swing itu apa adalah yaitu dia ngayun, saham itu kan nggak mungkin naik terus naik lurus gitu ya, vertikal, pasti akan ada ayunan kayak gitu, ayunan naik turun. Nah, swing itu artinya beli ketika dia ngayun ke bawah di support, di level support dia ngayun ke atas untuk membentuk resist gitu. Sedangkan kalau misalnya day trading lebih ke harian, day trading harian misalnya beli pagi gitu ya, jualnya hari itu juga, itu day trading. Kalau tadi beli di sesi 1, jualnya di sesi 2 ketika sudah naik misalnya ya. Dan kalau scalping kan lebih sempit lagi kayak gitu. Hanya dalam hitungan menit gitu ya, hanya hitungan menit, 5-10 menit lah sudah selesai satu transaksi. Kayak gitu, lebih ke seperti itu. Kalau ditanya yang mana yang lebih menguntungkan adalah balik lagi ke diri masing-masing sih. Mana yang lebih cocok ya, karena level tertinggi kasta dalam trading itu adalah scalpingan. Jadi level tersulit ya, level tersulit dan juga sekaligus level yang paling cocok untuk yang punya modal masih terbatas. Jadi kalau modalnya sudah gede gitu ya, udah di atas puluhan, ratusan juta gitu, bebas aja mau swing. Swing dipilihkan di kategori yang tadi saya bilang, rotasi sektor. Strateginya adalah pilihlah sektor-sektor yang memiliki dampak secara fundamental maupun secara teknikal itu mendukung. Jadi nggak cuma teknikal aja, tapi fundamental. Katakanlah tadi sektor-sektor batubara saya bilang ya. Di laporan Q2 kalau kita bahas secara fundamental, di mana saham-saham yang punya pertumbuhan laba bagus dan secara valuasi masih murah, itu boleh kita swingkan. Cocok banget untuk orang-orang yang tadi saya bilang nggak bisa mantau market ya, yang kerja, yang punya bisnis, punya usaha nggak bisa mantau market. Cocok banget untuk swing saham-saham yang memiliki story yang bagus dalam fundamental maupun juga secara corporate action ya, entah ada aksi mau merger gitu ya, ada mau penerbitan private placement yang terakhir-terakhir ini seperti saham-saham bumi gitu ya, Bakri Group kayak gitu, yang dibenci orang-orang fundamental tapi kan tetap naik. Jadi nggak cuma secara fundamental tapi secara story dan juga secara teknikal tadi kita bilang mendukung. Nah itu kita boleh masuk ke dalam list trading. Jadi mungkin Kak Krisna dengan saya belum tentu sama nih pilihan sahamnya kita. Mungkin Kak Krisna lebih suka yang yang nggak terlalu agresif gitu, yang lebih suka yang moderate gitu ya resikonya. Boleh-boleh aja trading di saham-saham yang tidak terlalu kencang tapi secara fundamental bagus. Katakanlah kita boleh, ini disclaimer dulu teman-teman, bukan rekomendasi. Katakanlah seperti ESA, kita ngerti bergerakannya, sering saya bahas bahwa ESA secara kuartal dan bisnis juga bagus ya, gas amoniak gitu, pertumbuhan prospek bisnisnya bagus, teknikalnya jelas gitu. Nah cocok tuh untuk kita swingkan. Nah kayak gitu. Nggak cocok mungkin yang kayak bumi, mungkin Kak Krisna nggak cocok nih dengan psikologinya, kayak deg-degan gitu ya. Atau teman-teman di sini yang sudah terkena, ibaratnya kena mental dulu lah, dengar Bakri Group sudah takut, ya nggak usah maksain diri untuk trading di saham-saham yang nggak cocok dengan kita. Trading aja, itu kita pilih saham-saham yang memang benar-benar sesuai dengan psikologi kita. Sebenarnya itu aja sih, simple. Berarti udah ya, tadi udah jelas sih apa yang disampaikan. Sebelum lanjut lagi, saya mengingatkan nih ada teman-teman semuanya, kalau misalkan mau bertanya bisa langsung aja di kolom komentar ya, biar spesial, soalnya ini jarang-jarang nih sama Mas Ben dari sekian lama gitu, lagi pandemi, tapi pandemi kemarin tetap stay di rumah nih Mas Ben, tetap. Gara-gara pandemi stay-nya di rumah, nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana juga, jadi memang makanya jadi lebih banyak fokus belajar di market gitu ya, di stock market. Dan modalnya tambah besar juga Mas Ben jadinya. karena Gimana? duitnya nggak kemana-mana, modal yang dipakai malah tambah besar, di top up terus iya. berarti.
Pastinya equity bertambah, tapi nggak juga. Saya sebelum kita cerita gagal-gagalnya, kalau cerita sukses-suksesnya banyak ya. Cerita gagal-gagalnya waktu itu saya punya namanya baru belajar gitu, baru trading di 2019 akhir. Di 2020 itu saya sudah itu Covid udah mulai masuk di Indonesia 2020. Jadi saya trading awalnya mulai kecil ya 500.000, 1 juta. Cuan nih ya kan. Tapi cuannya cuma 10.000, 20.000. Kayaknya nggak seru nih. Gampang nih saham ya kan. Itu modal belajar sendiri sudah sombong ya kan. Akhirnya top up lah. Orang top up mulai dari 1 juta jadi 5 juta. Kena loss. Biasalah ya pemula kalau kena loss apa yang terjadi adalah bukannya cut loss tapi top up. Pemula nih kalau ketemu rugi ya nyangkut gitu bukannya cut loss tapi adalah top up gitu kan ya. Jadi saya udah rugi nih, saya top up, wah ini rugi 100.000 nih, besok saya top up 10 juta beli lagi. Gampang nih untuk nutupin yang 100.000 kan, tinggal kalau 10 juta kan tinggal cari 1% aja udah ketutup tuh rugi 100.000. Apa yang terjadi besok malahan mungkin market berubah lagi, kena cut loss lagi, akhirnya top up ke top up, top up ke top up, akhirnya portofolio merah semua, nyangkut. Tiba-tiba Covid masuk tuh di Februari ya, Februari 2020. Nah, saya kebetulan nggak tahu dulu ada namanya blue chip lah ya, second liner lah, gorengan lah, saham jin lah kalau sekarang ya. Saya nggak tahu tuh. Saya beli itu salah satu saham gorengan ya. Begitu Covid tuh saya masih ingat ya, saya beli di harga 400, akhirnya turun sampai ke level 70. Bayangin saya loss hampir 70% ya, 70%, 80% tuh equity sudah gede. Apalagi pakai uang panas pula. Ingat, kalau trading kita sudah pakai pinjol, uang panas, kemudian sudah pakai uang pinjaman ya. Mental itu pasti rusak. Mental udah rusak, ketemu market yang jelek, akhirnya kalau ketemu kayak gitu ya orang-orang pada bisik. Ayo nggak mau cut loss nih, nanti kegocap gitu ya ke 50 sahamnya. Akhirnya saya cut loss tuh ya. Saham belinya 400, jualnya di 70. Akhirnya setelah Covid itu nggak lama ya, market reboundnya cepat banget. 3 bulan kemudian tuh balik ke 1.000 loh harganya ya, saham jinnya. Jadi itu ancur-ancuran banget. Jadi saya hancur banget, saya loss hampir 70, 80, 70%an equity ya. 70% equity saya cut loss semua. Saya kosongin porto tuh sudah nggak mau lagi saham di 2020 tuh. Di saat orang-orang pada cuan ya, bisa dapat BRI kalau nggak salah di harga 2.500, dapat BCA di 25.000 sebelum stock split. Nah, saya lagi kena mental hari itu. Jadi sangat bahaya buat teman-teman kalau yang tadi saya bilang, yang harusnya sesuatu kalau kita namanya trading nggak cut loss, akhirnya malah top up ya, makin lama makin gede, loss makin lama makin banyak. Begitu market hancur, begitu langsung habis semua porto kayak gitu. Jadi kena mental. Kayak gitu. Tapi cerita Mas Ben ini membuka sisi lain ya. Jadi jangan lihat satu sisi untung-untung aja, ternyata ada di balik itu sebenarnya ada perjuangan gitu. Cuman orang-orang nggak melihat itu, padahal ada proses yang sudah Mas Ben lalui sebenarnya. Pada akhirnya Mas Ben balik lagi dan mempelajari lagi, dan justru sekarang jauh ingin mengedukasi gitu biar teman-teman semakin banyak yang tahu dengan cara yang benar seperti itu. Nah, Mas Ben, ini ada pertanyaan nih biar nggak kelewat. Tadi udah banyak banget yang join soalnya. Biar nggak kelewat, kita bacain aja ya dari Erika.paramita nih. Ben, kira-kira saham apa aja sih yang berpotensi naik dengan isu kenaikan BBM saat ini? Oke, kita kalau ngebahas sih sebenarnya orang cuma butuhnya apa aja sih saham-sahamnya. Cuman karena ini saya live-nya sama IDX ya teman-teman ya, saya nggak bisa kasih kayak beberapa rekomendasi. Cuman yang paling penting adalah coba perhatikan sektor-sektor pertama, komoditi coal ya, komoditi batubara dulu. Itu yang pertama menurut saya. Tapi jangan Anda kejar saham-saham yang sudah kayak naik terlalu tinggi gitu ya. Banyak sekali sektor-sektor coal yang sudah all time high kayak Adaro, Indica Energy misalnya kayak gitu ya. Masih ada banyak saham-saham yang bisa kita perhatikan yang belum jalan gitu, yang belum jalan. Kalau Anda ngejarnya tadi Adaro, closingnya merah, ya amsyong kayak gitu. Jadi kalau namanya BBM, kenaikan BBM itu ya sudah wajar-wajar aja lah ya. Dan buktinya sebelum-sebelumnya kalau kita lihat kenaikan BBM juga itu tidak terlalu pengaruh ya dengan market saham, malahan market kita akan menguat kayak gitu. Memang menguatnya sangat terbatas sekali. Jadi sektor yang paling perlu kita perhatikan sekarang sektor coal aja, tapi saham-saham yang masih belum jalan alias lapis duanya lah.
Tapi lapis pertama sudah pada all time high ya, kayak Adaro, kemudian apa lagi nih? Indica Energy. Jadi lebih ke yang second liner yang pada belum jalan boleh kita pantau. Tapi kalau yang sudah terlalu tinggi ya hindarin aja supaya tidak nyangkut. Tapi kalau Anda punya saham di barangnya di bawah, silakan diatur untuk take profit berkala kayak gitu. Biar tidak FOMO gitu ya. Take profit berkala itu dipasangkan trailing stop lah. Jadi bisa merealisasikan profit. Nggak ada namanya tuh saham naik itu nggak ada, pasti akan ada turunnya. Kemudian kalau ditanya apalagi sektor minyak-minyakan gimana? Sektor-sektor minyak-minyakan sudah naik semua ya, kayak Medco Energy, kemudian apalagi Elsa gitu ya. Jangan, sudah hindarin aja tuh, sudah selesai ya.